Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa kembali yang insya Allah kita akan membahas materi tajwid Mad Arid Li Sukun pada program tahsin DPD Golkar Jawa Timur. Mad Arid Li Sukun. Mad arid li sukun secara bahasa yakni mad artinya panjang. Kemudian di sini arid artinya dimatikan. Li sukun disebabkan karena wakof atau sukun. Jadi madnya itu tadi dimatikan karena kita wakof, karena sukun. Kemudian secara isti'alah, pengertian dari mad arid li sukun adalah bacaan mad yang bertemu dengan huruf yang dibaca sukun karena wakof. Ya, jadi bacaan mad yang bertemu dengan huruf yang dibaca sukun karena wakof atau karena berhenti. Ya, skemanya seperti ini. Mad arid li sukun itu yakni mad tabi'i yang pelajaran sebelumnya sudah pernah kita bahas. Fathah diikuti alif, dhammah diikuti wawu sukun, kemudian kasrah diikuti ya sukun. Ya, mad tabi'i ini bertemu dengan huruf yang disukunkan, atau mad tabi'i bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Mad arid li sukun ini letaknya di mana? Mad arid li sukun itu letaknya bisa di akhir kalimat atau di akhir ayat, kemudian bisa juga di tengah kalimat sebelum akhir ayat. Jadi ketika kita sampai akhir ayat itu tidak kuat nafasnya, biasanya kita berhenti di tengah ayat. Lah, ketika bertemu dengan mad tabi'i, bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka itu disebut mad arid li sukun. Faham ya? Ya. Bagaimana cara membaca mad arid li sukun? Mad arid li sukun cara membacanya ada 3. Boleh 2 harokat atau 1 alif yang pertama, kemudian yang kedua boleh 4 harokat atau 2 alif, kemudian yang ketiga boleh 6 harokat atau 3 alif. Oke. Jadi bacanya itu boleh milih. Kita kalau nafasnya panjang boleh memilih baca mad arid li sukunnya berapa? 6 harokat. Kita yang nafasnya sedang boleh memilih baca mad arid li sukunnya 4 harokat atau 2 alif. Kalau kita yang nafasnya pas-pasan, hampir nggak nyampe, boleh kita membaca mad arid li sukun 2 harokat atau 1 alif. Tapi harus ada syaratnya, harus konsisten. Ya, harus kontinu, harus istiqomah. Kalau memang jenengan itu memilih untuk 2 harokat, dari awal sampai akhir harus 2 harokat. Kalau jenengan memilih 4 harokat, dari awal sampai akhir harus 4 harokat. Kalau jenengan memilih 6 harokat, dari awal sampai akhir membaca Al-Quran harus 6 harokat. Jadi harus konsisten, nggak boleh ayat pertama 2 harokat, kemudian ayat keduanya 6 harokat, ayat ketiganya 4 harokat, tidak boleh. Jadi harus konsisten. Ya, panjangnya kalau memang 2 dari awal 2, kalau memang 4 dari awal 4, kalau memang 6 dari awal 6. Contoh, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Nah, itu yang berapa? 2. Kemudian harus konsisten sampai surat Ar-Rahman habis, semuanya harus 2. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Berapa harokat tadi? 4. Berarti dari awal sampai akhir harus
4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Berapa tadi saya bacanya? 6 harokat. Berarti dari awal ayat 1 sampai terakhir kita harus konsisten 6 harokat. Sampai di sini paham nggih? Paham. Ini contohnya mad arid li sukun. Coba diperhatikan yang saya kasih warna merah ya. Di sini kita ada fathah, kemudian diikuti alif, di situ apa? Mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan huruf yang dimatikan, disukunkan karena kita waqaf. Kitab, itu namanya apa tadi? Mad arid li sukun. Kalau kita enggak waqaf, kitabun, nah, bukan mad arid li sukun, jadi tetap mad tabi'i. Paham nggih? Ya. Kemudian contoh yang kedua, fiha khalidun. Nah, di sini ada apa? Dummah diikuti wawu sukun. Di situ ada mad tabi'i, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan atau diwakafkan. Khalidun. Nah, ini namanya mad arid disukun. Dun, ini mad arid lisukun. Kalau kita bacanya wasol, khaliduna, nah, seterusnya, maka sudah bukan mad arid disukun karena hurufnya nanya jadi hidup, bukan mati lagi. Paham nggih? Ya, kemudian contohnya lagi, allamal Qur'an. Nah, ini ada fathah diikuti alif, kemudian ada nun sukunnya dimatikan, jadi mad arid lisukun. Kemudian ketika kita enggak wakaf, enggak berhenti, maka bukan mad arid lisukun lagi, tetap mad tabi'i. Allamal Qur'ana khalaqal insana. Itu sudah bukan mad arid lisukun. Contoh yang keempat, qadir. Nah, ini ada kasrah diikuti ya sukun, mad tabi'inya di sini, kemudian ro-nya jadi mati atau sukun, maka itulah yang namanya mad arid lis sukun. Ya, seperti ini nggih. Saya contohkan lagi. Pertama bi'adin, kemudian mad arid li sukunnya di mana? Di bi'ad, karena ada mad tabi'i dinnya yang aslinya hurufnya hidup jadi mati, maka itulah mad arid li sukun. Paham nggih? Contohnya di sini bi'adin, jadi bi'ad. Nah, itu jadi mad arid li sukun. Yang awalnya ta'lamuna, kemudian kita waqaf karena dia akhir ayat, bacanya jadi ta'lamun. Nah, mun inilah mad arid lis sukun. Kemudian contoh yang ketiga, mustaqimi, aslinya mustaqimi, karena dia akhir ayat kita berhenti jadi mustaqim. Nah, itulah kimnya, inilah mad arid lis sukun. Ya, saya contohkan lagi ya biar tambah paham. Ya, ad-dini, ya, aslinya awalnya ad-dini ya. Karena kita berhenti karena wakaf, maliki yaumiddin. Mad arid lis sukunnya di mana? Din, ya. Kalau kita dari awal ini bacanya 2, berarti semuanya harus 2. Kalau bacanya 4, semuanya dari awal sampai akhir harus 4. Kalau bacanya 6, dari awal sampai akhir harus 6. Coba kita praktekkan ya. Maliki yaumiddin. Kita pakai yang tengah, pakai yang 4 bersama. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Nah, cukup ya. Kemudian dari awalnya ini nasta'inu, karena waqaf maka wa iyyaka nasta'in bersama
wa iyyaka nasta'in. Pas. Jadi harus konsisten. Kemudian yang ketiga, al-iqabi, ya. Asalnya iqabi jadi syadidul iqab. Bersama syadidul iqab. Khaliduna itu asalnya. Kemudian berhenti waqaf jadi mad arid disukun. Fiha khalidun. Bersama fiha khalidun. Ya. Begitu. Itulah yang dinamakan mad arid lisukun. Jadi ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca sukun. Karena apa? Karena waqaf, karena kita berhenti, karena akhir ayat, akhir kalimat, atau karena kita nggak kuat nafasnya di tengah-tengah ayat. Ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang disukunkan, maka itulah yang dinamakan mad arid lisukun. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar mad arid lisukun. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita bisa mempraktikkannya di rumah kita masing-masing. Alhamdulillah, sampai jumpa di materi tajwid pada program tahsin DPD Partai Golkar di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.